B. Sistem budidaya intensif. Sistem budidaya intensif merupakan sistem budidaya yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi pertanian secara maksimal untuk meningkatkan hasil produksi. Ciri-ciri budidaya intensif antara lain penggunaan benih unggul, pemupukan teratur, pengendalian hama dan penyakit secara tepat, penggunaan teknologi pertanian modern, serta ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam jumlah besar. C. Sistem budidaya organik. Budidaya organik merupakan sistem budidaya yang menghindari penggunaan bahan kimia sintetis seperti pestisida dan pupuk kimia. Sebagai gantinya, sistem ini menggunakan pupuk kompos, pupuk kandang, pestisida nabati. Budidaya organik semakin berkembang karena masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dan lingkungan. D. Sistem budidaya hidroponik. Hidroponik adalah metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tahan sebagai media tanam. Tanaman ditanam menggunakan media seperti rock wool, arang sekam, atau scoop pit dengan nutrisi yang diberikan melalui larutan air. Keuntungan sistem hidroponik antara lain tidak membutuhkan lahan yang luas, tanaman lebih cepat tumbuh, penggunaan lebih efisien. Sistem ini banyak diterapkan di daerah perkotaan. Yang kelima, tahapan budidaya tanaman hortikultura. Dalam sistem budidaya hortikultura terdapat beberapa tahapan penting, yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan meliputi kegiatan seperti membersihkan lahan dari gulma, menguburkan tanah, membuat bendengan. Tahap ini bertujuan untuk menciptakan kondisi tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, pemeliharaan benih. Benih yang digunakan harus memiliki kualitas yang baik agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Ciri-ciri benih yang baik antara lain bebas dari penyakit, memiliki daya tumbuh tinggi, berasal dari varietas unggul. Penanaman dilakukan dengan memperhatikan jarak tanam agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan tidak saling bersaing dalam memproses unsur hara. 4. Pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, pemupukan, penyiangan gulma, pengendalian hama dan penyakit. Tahap ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tanaman. Yang kelima, panen dan pasca panen pada dilakukan ketika tanaman telah mencapai tingkat kematangan yang optimal. Setelah panen, hasil hortikultura perlu ditangani dengan baik agar kualitasnya tetap terjaga. Penanganan pasca panen meliputi penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi ke pasar. Yang keenam, permasalahan dalam budidaya hortikultura di Indonesia. Meskipun memiliki potensi yang besar, budidaya hortikultura di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain serangan hama dan penyakit, tanaman, perubahan iklim yang tidak menentu, keterbatasan teknologi pertanian, kurangnya akses pasar bagi petani, fluktuasi harga produk hortikultura. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah, lembaga penelitian, serta sektor swasta untuk meningkatkan perkembangan hortikultura di Indonesia. Yang terakhir, kesimpulan, sistem budidaya hortikultura di Indonesia merupakan bagian penting dalam sektor pertanian, berperan dalam memenuhi kebutuhan pasangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung perekonomian nasional. Dengan kondisi iklim tropis yang mendukung, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan berbagai jenis tanaman hortikultura. Namun, untuk mencapai hasil produksi yang optimal, diperlukan penerapan sistem budidaya, baik pemanfaatan teknologi pertanian, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan melalui pengembangan sistem budidaya hortikultura yang lebih modern dan efisien. Diharapkan sektor hortikultura di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Peran hortikultura dalam perekonomian Indonesia. Sektor hortikultura memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan pertanian Indonesia. Tanaman hortikultura tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan dan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai sumber pendapatan bagi petani, serta sebagai komoditas perdagangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Perkembangan hortikultura di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pemerintah masyarakat terhadap produk hortikultura seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias. Selain itu, produk hortikultura juga hanya diekspor ke berbagai negara, sehingga memberikan kontribusi terhadap devisa negara.
Beberapa peran penting hortikultura dalam perekonomian Indonesia antara lain meningkatkan pendapatan petani. Budidaya hortikultura dapat memberi keuntungan ekonomi yang cukup tinggi karena harga produk hortikultura relatif lebih mahal dibandingkan dengan tanaman pangan tertentu. Menyediakan lapangan kerja. Kegiatan budidaya hortikultura membutuhkan tenaga kerja melalui dari proses penanaman, pemeliharaan, hingga panen dan pemasaran. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Masyarakat buah dan sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang sangat penting bagi kesehatan manusia.